Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial GeoGebra. Kali ini saya akan membuat media untuk pembelajaran integral tentu di SMA maupun di perguruan tinggi. Langsung saja kita masuk ke GeoGebra. Nah, seperti ini ya. Saya tidak memerlukan grid ini, jadi bisa saya sembunyikan dari sini ya. Saya ambil yang polos. Kemudian saya turunkan ke bawah seperti ini. Kemudian saya input fungsinya dari sini. Fungsinya saya batasi saja, tidak usah semuanya ya, pakai perintah function. Nah, ini fungsinya misalnya saya buat X kuadrat ditambah 1. Kemudian saya hanya mulai dari 0 sampai misalnya 4 gitu. Seperti ini. Oh, ternyata sampai 4 pun sangat jauh ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kita buat slider untuk mengontrol jumlah persegi panjang. Di sini slider. Nah, kita simpan sini saja. Kita buat bilangan bulat, minimum 1, maksimumnya 30. Boleh lebih dari itu kalau mau diganti misalnya 40 atau 50 misalnya. Kenaikannya cukup 1 saja. Oke, jadi seperti itu. Kemudian berikutnya baru kita mencari jumlah bawah, jumlah rimen bawah gitu ya. Perintahnya adalah lower sum. Fungsinya tadi adalah f. Kita ketikkan aja f di situ. Nama fungsinya fx, jadi f ya. Kemudian berikutnya adalah mulainya dari misalnya dari 1 saja. Kemudian saya mau menghitung integral fungsi tersebut dari 1 sampai 3 misalnya. Nah, berapa jumlah persegi panjangnya? Nah, itu kan yang akan kita mainkan dari slider ini, yaitu n. Nah, seperti itu. Oke, saya buang atau labelnya kita sembunyikan supaya seperti itu. Kemudian dengan cara yang sama, jumlah atas pakai upper sum. Nah, ini udah otomatis ada petunjuk. Fungsinya sama, f, kemudian ini 1, ini berapa tadi? 3, ini n. Slider tadi ya. Oke, kemudian warnanya coba kita bedakan saja. Cancel ya. Warnanya kita bedakan dari sini. Misalnya ini kita warnai biru begitu ya. Kalau yang jumlah bawah tadi warnanya coklat. Sudah sampai situ bisa kita coba. Nah, ini bisa disembunyikan. Ini n sama dengan 1. Bisa kita geser. Nah, seperti ini. Nah, supaya sumbu Y-nya ini apa ya? Supaya lebih enak terlihat, sumbu Y ini skalanya kita perkecil. Kalau ini 1, di sini 2 gitu ya. Sini cukup 1. Caranya kita ambil dari sini, klik kanan ya. Klik kanan, pastikan yang terklik itu layar, jadi tidak ada objek yang disorot. Nah, kita klik kanan. Nah, di sini ada perbandingan. Kita pilih saja yang ini, 1:2. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi agak terlihat enak, ini lebih landai gitu kelihatannya. Jadi ini masih bisa seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita kan tidak mungkin menampilkan jumlah bawah dan jumlah atas sekaligus. Oleh karena itu kita akan menyembunyikan yang satu ketika memunculkan yang lain. Menyembunyikan jumlah bawah misalnya ketika memunculkan jumlah atas. Nah, tapi di sini ada apa namanya? Label ini nilai. Nah, ini saya sembunyikan saja labelnya. Nah, seperti itu ya. Nah, caranya kita manfaatkan ini, check box. Kita taruh sini ya. Kita kasih misalnya jumlah atas, jumlah bawah gitu ya. Yang mau kita sembunyikan adalah ini lower sum.
Oke, di situ. Kemudian kita buat satu lagi, jumlah atas. Kemudian ini yang kita sembunyikan. Kemudian, oke, ini ya, saya geser. Oke, ini kelihatannya terkunci dari sini, atau dari sini aja setting. Klik kanan setting, kita lihat ini, jangan di fixnya kita lepaskan. Itu ya. Yang lain. Oke. Ini ya. Coba ini bisa digeser nggak ini? Kelihatannya belum bisa. Nah, ini coba ada sedikit error. Nah. Oke, saya ini fix checkbox-nya sudah dilepaskan. Coba diulangi lagi settingnya. Ini sudah sebetulnya. Oke, ini sering bermasalah seperti ini, checkbox. Mungkin klik. Nah, ini maksud saya pindahkan supaya sejajar saja. Setelah itu boleh kita kunci. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau hanya sedang menjelaskan batas jumlah bawah, ya ini kita sembunyikan. Nah, itu. Kemudian kalau sedang menghitung jumlah atas, ya ini sembunyikan, ini dimunculkan. Nah, begitu. Sudah. Jadi nanti pada saat pembelajaran, ketika misalnya kita hitung jumlah bawah dulu seperti ini, misalnya n-nya sama dengan 6, maka siswa kita minta menghitung luas persegi panjang ini. Misalnya karena ada 6 persegi panjang, berarti di sini kan 4/3 nih. 4/3, 5/3, ini 2, 7/3, 8/3, dan 3. Jadi panjang ini sepertiga, nanti lebar perseginya ya nilai fungsi untuk dalam hal ini ya F1. F1-nya 2. Luas yang ini tetap lebarnya 4/3, lebarnya 1/3, tapi lebarnya nilai fungsi dari 4/3. F4/3 tinggal dihitung. Begitupun ketika setelah itu selesai, siswa diminta menghitung jumlah atas. Panjangnya tetap sepertiga, tapi sekarang lebarnya jadi bukan F1, tapi yang di sini. F dari 4/3. 4/3 kita substitusikan ke X kuadrat plus 1, dapatlah lebarnya. Kemudian ini sama sepertiga dikalikan 5/3 dimasukkan ke X kuadrat plus 1 atau disubstitusikan ke situ dan seterusnya. Setelah itu selesai, kita coba naikkan lagi jadi 1/8 ya. Jadi 8 persegi panjang. Hitung dengan cara tadi. Nah, ini sekarang lebarnya 1/4 nih. Jadi ini 1/4, 5/4 ya, 6/4, 7/4, 2. Hitungnya seperti tadi. Hitung jumlah atas, hitung jumlah bawah, bandingkan hasilnya. Dan pada saat jumlah bawah, ketika n-nya 6 dengan n-nya 8, hasilnya pasti lebih besar kalau n-nya 8. Ketika jumlah atas, ketika n-nya 6, itu hasilnya pasti lebih besar daripada ketika kebalik tadi ya. Kalau jumlah atas pada saat n-nya sama dengan 6 seperti ini, nah itu pasti hasilnya lebih besar daripada n8. Tapi kalau jumlah bawah sebaliknya. Semakin kecil, ini hasilnya pasti lebih kecil daripada kalau saya ganti n-nya 8. Gitu. Jadi dengan pemahaman, dengan eksperimen seperti tadi, kemudian kita lanjutkan, kalau ini makin perbesar, hasilnya akan semakin besar kalau jumlah bawah.
luasnya akan semakin besar dan mendekati luas sebenarnya. Nah, kalau jumlah atas, nah, luasnya akan makin mengecil. Sehingga jumlah bawah dan jumlah atas mendekat. Nah, setelah itu baru masuk ke teorema dasar kalkulus. Ya, kalau teorema dasar kalkulus, syaratnya fungsinya kontinu dan terbatas pada selang pengintegralan. Nah, kan tinggal tinggal cari antiturunannya, masukkan batas atas, kurangi batas bawah. Baik, itu untuk medianya. Nah, bagaimana kalau saya ingin kita hanya bermain di sini saja tanpa melihat aljabarnya ini? Nah, saksikan di video berikutnya.